Halo semua sahabat belajar, berjumpa lagi di channel Edukasi Belajar Bersama. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kembali ya materi IPS Sosiologi kelas 9, dimana pada buku mata pelajaran atau buku paket IPS kurikulum 2013 khususnya pada semester ganjil ini, materi IPS Sosiologi itu bisa kalian lihat dari bab 2 ya, bisa kalian lihat diawali dari bab 2 di mana itu terkait perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita masih akan membahas subbab yang pertama itu tentang perubahan sosial budaya. Namun kita akan lanjutkan pada topik yang kedua, yaitu tentang faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Karena topik yang pertama terkait sebab perubahan sosial budaya ini tentang bentuk dari perubahan sosial budaya tersebut sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi bisa kalian simak lagi pada video pembelajaran sebelumnya yang sudah kami share pada channel ini. Baik, langsung saja kita lanjut. Perubahan sosial budaya itu sering terjadi di masyarakat, itu tidak datang sendiri ya, melainkan karena adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya tersebut. Nah, selain faktor penyebab, ada juga faktor yang bisa menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, apa saja sih faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya? Bisa kalian lihat, tentunya ada faktor internal, di mana faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Nah, jadi apa saja hal-hal yang berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal tersebut bisa kalian lihat di slide ini. Coba diamati. Yang pertama, faktor internal itu ada jumlah penduduk, penemuan baru atau inovasi, kemudian ada pertentangan atau konflik sosial, dan juga pemberontakan. Sedangkan faktor eksternal itu berkaitan dengan lingkungan alam, peperangan, maupun pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, kita lanjut bahas dulu satu persatu yang berkaitan dengan faktor internal. Yang pertama itu jumlah penduduk. Jadi ini berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, tentu akan mengakibatkan perubahan sosial budaya ya, akan berdampak pada sosial budaya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke inti dari jumlah penduduk tersebut ya, inti dari permasalahan jumlah penduduk tersebut, jadi perlu kalian ketahui bahwa Pulau Jawa itu merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, kita lanjut ke slide ini. Mengapa Pulau Jawa itu dikatakan padat penduduknya? Salah satu alasannya karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia. Nah, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di Pulau Jawa. Salah satunya yaitu di daerah kota, ibu kota negara, yaitu Jakarta ya. Nah, dengan demikian, kepadatan penduduk akan semakin berkembang di daerah perkotaan tersebut akibat terjadinya urbanisasi. Jadi, kepadatan penduduk itu bisa terjadi juga karena adanya urbanisasi, di mana urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, adanya urbanisasi tersebut tentu akan berdampak bagi daerah asal atau pedesaan yang ditinggalkan maupun daerah tujuan yang menjadi tujuan urbanisasi tersebut ya. Nah, dampaknya ini berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ya. Kalau bagi daerah asal yang ditinggalkan, tentu jumlah penduduk di sana akan berkurang karena banyak yang memilih untuk melakukan
urbanisasi, pindah ke kota ya. Jadi banyak yang pindah ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan, itu tujuan salah satu tujuannya. Kemudian bagi daerah tujuan atau daerah kota yang menjadi tujuan urbanisasi tersebut, tentu dampaknya adalah jumlah penduduk di sana akan semakin banyak. Jadi penduduknya akan semakin padat di daerah kota tersebut ya, karena semakin banyaknya pendatang yang masuk ke sana ya, dengan adanya urbanisasi tersebut. Nah, bagaimana dengan perubahan sosial budaya yang terjadi? Jadi dampak tersebut ya, baik itu bertambah maupun bertambah maupun berkurangnya jumlah penduduk tersebut, tentu juga akan mempengaruhi perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi adalah kalau misalkan di daerah asal, daerah pedesaan yang ditinggalkan tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk, maka perubahan sosial budaya yang terjadi lainnya adalah berkaitan dengan lahan ya. Lahan yang ada di daerah desa tersebut akan terbengkalai. Maksudnya gimana? Jadi lahan yang ada di daerah pedesaan tersebut tidak akan termanfaatkan, tidak ada yang mengurus gitu ya, karena penduduknya itu lebih banyak melakukan urbanisasi, lebih banyak pindah ke kota gitu ya, sehingga lahan yang ada di daerah desa itu terjadi terbengkalai ya. Dengan demikian daerah desa tersebut tidak akan bisa berkembang menjadi lebih maju lagi. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan daerah tujuan atau daerah kota ya? Nah, jadi daerah tujuan urbanisasi atau daerah perkotaan tersebut tentu kan dampaknya tadi dikatakan bahwa jumlah penduduknya semakin padat. Nah, selain itu perubahan sosial budaya yang terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk itu berkaitan juga dengan pengangguran ya. Mengapa bisa demikian? Karena di daerah kota tersebut, walaupun dikatakan daerah kota lapangan pekerjaannya lebih banyak daripada di daerah desa ya, di pedesaan. Namun apabila jumlah lapangan pekerjaan yang ada itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada gitu ya, bahkan jumlah pendatang yang datang melakukan urbanisasi ke daerah kota itu melebihi dari jumlah lapangan pekerjaan yang ada di kota, maka terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja yang datang untuk melakukan urbanisasi tersebut. Nah, dengan demikian maka tidak jarang di daerah kota juga sering terjadi yang namanya pengangguran. Oke, kita lanjut ke faktor internal lainnya, yaitu penemuan baru, di mana penemuan baru juga bisa menyebabkan perubahan pada segala bidang kehidupan. Contohnya handphone dan internet. Dengan kecanggihan telekomunikasi ya, teknologi melalui handphone contohnya, jadi ada juga internet dan media sosial, itu bisa menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, dan juga pola pikir manusia. Dimana kalau zaman dulu sebelum adanya handphone dan internet maupun media sosial, komunikasi dan interaksi sosial itu terjadi di masyarakat lebih banyak secara langsung. Nah, namun sekarang dengan adanya teknologi yang semakin canggih berupa handphone tersebut ya, melalui media sosial juga bisa ya, maka komunikasi dan interaksi yang terjadi di masyarakat itu lebih banyak dari jarak jauh ya, melalui handphone ya, melalui gadget. Begitu juga dengan pola pikir manusia. Pola pikir manusia sekarang itu sudah dipengaruhi juga oleh internet, media sosial ya, informasi-informasi yang ada di media sosial maupun internet. Namun
Walaupun demikian, kita sebagai masyarakat sebaiknya harus bisa pintar-pintar memilah dan memilih informasi yang baik gitu ya. Yang mana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang mana yang harus kita tolak gitu ya, supaya tidak berdampak negatif bagi kehidupan kita. Kemudian kita lanjut ke konflik sosial atau pertentangan. Nah, konflik sosial atau pertentangan ini disebabkan karena adanya perbedaan ya, baik itu kepentingan, pendapat maupun sara. Sara itu adalah kepanjangannya suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, karena contoh misalkan karena adanya perbedaan agama, apabila kita tidak bisa saling menghormati dan menghargai, maka akan terjadi konflik sosial, sehingga akan berdampak juga pada perubahan sosial budaya. Nah, konflik sosial dan perubahan sosial budaya ini saling berkaitan. Apabila terjadi konflik sosial, akan mengakibatkan perubahan sosial budaya. Namun apabila juga terjadi yang namanya perubahan sosial budaya terlebih dahulu, juga bisa menimbulkan yang namanya konflik sosial bagi masyarakat yang tidak bisa menerima adanya perubahan sosial budaya tersebut. Oke, kita lanjut ke pemberontakan atau revolusi. Ini juga merupakan salah satu faktor internal dari dalam masyarakat. Contohnya pemberontakan yang terjadi pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, para pahlawan kita tentu mengalami banyak pemberontakan ya. Beliau tentunya sangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan demikian pada saat itu juga terjadi yang namanya perubahan sosial budaya, baik itu dari segi lembaga sosialnya, sistem sosial, politik maupun ekonomi. Kemudian kita lanjut ke faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Nah, ini antara lain gitu ya, terdiri dari lingkungan alam, peperangan maupun pengaruh budaya lain. Nah, kalau berkaitan dengan lingkungan alam, contohnya misalkan terjadi bencana alam, tentu dampaknya negatif bagi kehidupan masyarakat, sehingga pengaruh perubahan sosial budaya tersebut akan negatif ya. Jadi karena dia berdampak negatif, tentu perubahan sosial budaya yang dirasakan oleh masyarakat itu kebanyakan hal yang negatif karena merugikan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke peperangan. Nah, peperangan ini tentu terjadi karena adanya perang ya, dimana ini dilakukan oleh suatu bangsa dengan bangsa lain ya, perang antara satu negara dengan negara lain. Nah, ini juga akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, misalkan dalam segi sosial, dalam bidang sosial akan menimbulkan kemiskinan, kelaparan juga ya. Selain itu dalam bidang ekonomi menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil. Nah, itulah perubahan sosial budaya yang terjadi akibat peperangan. Kemudian kita lanjut ke pengaruh budaya lain. Nah, kalau berbicara mengenai pengaruh budaya lain, jadi perubahan sosial budaya yang terjadi itu karena adanya perpaduan dua budaya ya. Nah, tidak jarang kedua budaya tersebut saling mempengaruhi, sehingga menyebabkan lunturnya salah satu kebudayaan asli karena adanya perpaduan budaya tersebut. Contoh misalkan Indonesia melakukan perpaduan budaya dengan negara Singapura, maka salah satu dari unsur budaya kita atau unsur budaya Singapura itu akan bisa hilang ya, unsur aslinya. Oke, kita lanjut ke proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Ada beberapa proses. Yang pertama itu adalah difusi, di mana merupakan proses penyebaran unsur baru. Kemudian asimilasi itu merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menjadi satu, di mana salah satu unsur kebudayaan akan hilang gitu ya. Sedangkan proses akulturasi itu kebalikan dari asimilasi,
yang artinya perpaduan dua kebudayaan yang menjadi satu tanpa menghilangkan salah satu unsur-unsur budaya asli. Jadi akulturasi itu kebalikan dari asimilasi ya. Kemudian kita lanjut ke proses invasi. Invasi ini berkaitan dengan masuknya kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan cara peperangan biasanya ya. Sehingga ini erat kaitannya adanya unsur pemaksaan kalau melalui proses invasi. Kemudian yang terakhir itu proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah milenarisme. Artinya paham di mana membentuk kebangkitan untuk berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang mengalami penindasan gitu ya, yang tertindas. Itulah yang disebut milenarisme. Kemudian kita lanjut ke topik yang berikutnya, itu adalah faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Bisa kalian lihat langsung di slide. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing ini biasanya terjadi pada masyarakat primitif yang tinggal di pedalaman. Jadi mereka itu biasanya tidak mudah untuk menerima pengaruh dari luar, sehingga perubahan sosial budaya akan terhambat ya. Kemudian perkembangan iptek menjadi terlambat. Kalau perkembangan iptek terlambat gitu ya, maka perubahan sosial budaya juga terhambat gitu ya. Walaupun sebenarnya dengan kemajuan iptek itu kita akan dapat merasakan dampak yang positif. Tentu perubahan sosial budaya yang kita rasakan juga berdampak positif bagi kehidupan kita. Namun apabila iptek itu tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, maka kehidupan kita juga tidak bisa berkembang. Kemudian kita lanjut ke sikap masyarakat tradisional. Ini berkaitan dengan poin yang pertama ya. Jadi sikap masyarakat tradisional ini terjadi pada masyarakat primitif yang tinggal di daerah pedalaman. Di mana ini kaitannya dengan poin 4 dan 5. Masyarakat primitif yang tinggal di daerah pedesaan itu kan sikapnya masih tradisional, tertutup dan kaku. Itu karena mereka masih kental unsur adat istiadatnya dan juga kebiasaan yang mereka sudah dapatkan dari nenek moyang mereka ya. Selain itu juga karena adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, terutama pada hal-hal yang negatif ya. Jadi mereka berprasangka lebih cenderung ke hal yang negatif gitu ya. Prasangka yang dimaksud tuh misalkan contoh, kalau kita datang ke daerah pedalaman itu ingin membawa pengaruh perubahan sosial budaya supaya mereka bisa lebih berkembang gitu ya. Namun mereka punya pemikiran bahwa hal-hal baru yang kita sampaikan, yang kita bagikan ke mereka itu belum tentu bisa diterima oleh mereka karena mereka sudah berprasangka negatif terlebih dahulu kepada perubahan tersebut ya. Nah, dengan demikianlah mereka tentu dapat kita katakan sikapnya masih kaku dan tradisional karena mereka sangat tertutup dengan perubahan yang terjadi. Mereka tidak bisa menerima suatu perubahan secara langsung gitu ya, karena dipengaruhi juga oleh adat istiadat dan kebiasaan yang sudah mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Oke, kita lanjut sekarang ke waktunya kuis ya. Jadi sekarang misalkan berikan kalian satu pertanyaan saja, kemudian coba kalian jawab langsung di kolom komentar ya. Jadi silakan kalian jawab di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu contoh pengaruh masyarakat lain di lingkungan kalian yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yuk langsung dijawab yuk. Ya, silahkan ya kalian jawab langsung di kolom komentar. Oke, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini,
Miss ucapkan terima kasih atas waktunya kalian sudah berkenan untuk menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, apabila video pembelajaran ini kalian rasa bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk mohon dukungannya melalui like, komen, dan subscribe ya. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan membahas materi mengenai globalisasi ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Akhir kata, apabila ada salah kata ya, masih ada banyak kekurangan, Miss ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.